Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Almira dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan materi kasus MBG atau makanan bergizi gratis. Di sini kami ingin memaparkan materi hasil diskusi kami terkait peran public relation dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program makanan bergizi gratis. Sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akilah Nisa Surya Yusuf dengan NIM akhir 113. Saya Yohanes Kenteran Saloho dengan NIM akhir 120. Saya Cikwita Maeda Sania dengan NIM akhir 134. Saya Elrika Rafatrika Zerlin dengan NIM akhir 149. Saya Ulia Nuraini Fauzi dengan NIM akhir 165. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencegah stunting dengan sasaran yaitu siswa-siswi PAUD hingga sekolah menengah. Program ini bertujuan memberikan makanan bergizi harian, 4 sehat 5 sempurna dengan prioritas bahan baku lokal dan ditargetkan beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini diinisiasi dengan melihat banyaknya kasus stunting di Indonesia. Menilai dari survei status gizi Indonesia, stunting memang mengalami penurunan dengan angka prevalensi nasional berhasil ditekan hingga 19,8% pada tahun 2024. Namun, hal ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Dengan itu, program ini perlu berjalan dengan transparansi, standar yang baik bagi seluruh masyarakat, dan dukungan penuh dari segala pihak. Ketetapan sasaran terhadap penerima manfaat ini jadi kunci keberhasilan program ini. Namun pada pelaksanaannya, terdapat gap yang terjadi dalam kasus makan bergizi gratis ini, di mana target dari MBG ini yang ditargetkan merata kepada seluruh siswa-siswi di Indonesia dengan nilai gizi yang sama, namun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Faktanya, banyak terjadi keracunan massal akibat kualitas makanan yang buruk, pemberian alat makan dan makanan yang tidak sesuai standar kesehatan, pemberian bahan makanan mentah, penyebaran yang tidak merata di seluruh daerah, hingga pada puncaknya, program MBG yang dinilai lebih diutamakan daripada program pemerintah lainnya. Fakta-fakta ini membentuk kekhawatiran publik terkait standar pangan yang dibuat, pemanfaatan anggaran yang tidak efektif, dan tantangan distribusi di daerah-daerah terpencil. Sekaligus menciptakan keraguan apakah program ini merupakan program yang tepat atau tidak. Program yang dianggap dekat dengan praktik korupsi massal ini terus menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah. Oke, selanjutnya ada rasionalisasi dengan pendekatan kehumasan. Dari sudut pandang kehumasan sendiri, kasus ini dikategorikan sebagai krisis akut karena terjadinya secara tiba-tiba, menimbulkan kerugian nyata, dan langsung menjadi pusat perhatian media massa. Pendekatan kehumasan ini seharusnya dapat melampaui sekadar perbaikan citra atau propaganda karena dalam situasi krisis kesehatan, kejujuran dan keterbukaan adalah kunci utama untuk mempertahankan legitimasi organisasi. Tenaga ahli humas dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung yang harus menampung aspirasi masyarakat yang dirugikan serta memberikan masukan jujur kepada manajemen puncak mengenai kegagalan sistematik yang terjadi. Humas sendiri harus dapat mendorong organisasi untuk menerapkan strategi aksi sebelum komunikasi atau action before communication. Artinya, sebelum mengeluarkan pernyataan publik, organisasi wajib melakukan tindakan korektif nyata. Contohnya seperti mengevaluasi vendor penyedia makanan, memperbaiki protokol keamanan pangan, dan memberikan kompensasi atau pengobatan bagi korban. Tanpa adanya tindakan nyata, pesan-pesan komunikasi hanya akan dianggap sebagai upaya cuci tangan yang akan meningkatkan krisis ketidakpercayaan publik. Baik, untuk materi selanjutnya adalah konsep teori dan model yang digunakan. Setelah kami berdiskusi, kami mengambil 2 teori yang sesuai dengan kasus yang kami angkat. Yang pertama itu ada relationship management theory. Tujuan dan arah organisasi dipengaruhi oleh hubungan dengan publik di lingkungan organisasi. PR tidak hanya tentang memengaruhi opini publik, tetapi juga membangun hubungan yang kuat, saling percaya, dan berkelanjutan. Hal yang dapat dilihat dari kasus tersebut adalah bahwasanya instansi yang membawahi dan memproduksi makanan bergizi gratis atau MBG tidak memenuhi tujuannya.
Dengan hasil produksi yang gagal, membuat banyak masyarakat yang teracuni, sehingga hal tersebut bukan hanya merusak citra serta nama dari program MBG, namun juga membuat kepercayaan masyarakat akan program tersebut menghilang. Bahkan, program yang awalnya dikatakan sebagai program efektif bagi masyarakat, dengan pengeksekusian yang salah, juga dapat membuat program ini dicap sebagai program gagal yang pernah ada. Selanjutnya ada System Theory yang berarti analisis teori sistem dari Gurnick and Hunt. Keracunan massal pada MBG yang mencapai lebih dari 20.000 kasus menunjukkan adanya kegagalan mendasar dalam pelaksanaan sistem keamanan pangan yang bersifat terpusat dan tergesa-gesa. Dari perspektif ini, pelaksanaan standar keamanan pangan yang hanya bersifat formalitas merupakan contoh nyata dari closed system. Closed system membuat penyelenggara program menolak adanya perubahan dan bereaksi hanya ketika mereka harus melakukannya. Hal ini terefleksikan dalam tindakan yang menolak masukan atau saran perbaikan standar keamanan pangan yang bersifat substantif dan cenderung hanya memenuhi standar minimal yang bersifat administratif. Akibatnya, pelaksanaan program terhadap potensi resiko keamanan pangan yang makin muncul. Kegagalan untuk proaktif mengidentifikasi dan menangani resiko inilah yang secara langsung menyebabkan terjadinya keracunan massal pada skala yang sangat besar. Tragedi keracunan massal ini menjadi pelajaran penting akan perlunya pergeseran dari closed system yang formalis menuju open system yang responsif dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak luas. Dalam pemulihan citra MBG, peran PR berperan menyeimbangkan kepentingan organisasi dan publik melalui pengelolaan penghubungan. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki sistem produk MBG serta meningkatkan kesterilan, pengawasan produk, dan seleksi bahan pangan. Perbaikan ini menjadi bukti nyata untuk memulihkan citra MBG dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. PR juga memiliki strategi dalam membangun kepercayaan publik. PR membangun kepercayaan melalui transparansi dan komunikasi yang jujur. Dengan pendekatan komunikasi dua arah, PR tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan aspirasi. Strateginya dilakukan melalui media sosial, forum dialog, serta respon cepat terhadap isu yang berkembang. Dengan demikian, hal ini berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat karena adanya perbaikan kualitas dan keamanan makanan. Selain itu, transparansi informasi membuat masyarakat lebih memahami situasi, mengurangi hoaks, serta meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap program MBG. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Keberhasilan program makanan bergizi gratis atau MBG kini bergantung pada transisi menuju sistem terbuka yang mengedepankan prinsip action before communication untuk mengatasi krisis kepercayaan akibat kendala lapangan. Melalui pendekatan relation management theory, organisasi harus memprioritaskan perbaikan nyata dan komunikasi transparan guna menyelaraskan kembali tujuan strategis pemerintah dengan ekspektasi publik. Peran public relation menjadi krusial dalam menjembatani transparansi informasi dan responsivitas organisasi guna memastikan bahwa tujuan strategis peningkatan kualitas SDM dapat selaras dengan realitas dan ekspektasi publik di lapangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai materi makanan bergizi gratis atau MBG. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.